Mbak, di Tanglet ini stasiun apa namanya? Ini stasiun Telawah, Pak. Lawah ya, itu Kecamatan Juwangi. Dek, Loji Papa iki ya, Dek. Napa? Iki jenenge Loji Papa. Selamat jumpa dengan channel Alam Derasta. Kali ini saya melintasi jembatan panjang di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu. Dari atas jembatan ini tampak sungai kecil dan lanskap pedesaan yang masih asri. Jalur ini jadi penghubung penting antar desa. Dan hari ini jadi penghubung saya dengan jejak sejarah yang mulai terlupakan, yaitu perjalanan saya menuju ke Loji Papa Juwangi. Perjalanan kali ini membawa saya ke ujung utara Kabupaten Boyolali, tepatnya ke wilayah Juwangi. Saya menempuh jarak sekitar 20 km dari rumah, menyusuri jalan desa yang tenang, melewati hutan jati yang rindang, seolah memayungi perjalanan menuju masa lalu. Udara masih sejuk, dan cahaya matahari pelan-pelan menyusup di antara batang-batang jati. Halo, selamat datang di channel Alam Derasta, dan di belakang saya ini adalah stasiun Juwangi. Di mana stasiun ini adalah stasiun peninggalan Belanda, dan tak jauh dari sini arah ke barat sana ada Loji Papa yang penuh misterius dan sunyi. Seperti apa? Mari kita explore rame-rame. Oke, let's go. Mbak, ngapunten Mbak, di Tanglet ini stasiun apa namanya? Ini stasiun Telawah, Pak. Lawah ya, itu Kecamatan Juwangi ya. Ya, Ini masih beroperasi toh Mbak? nanti Jangan mau kemana ini? mau pulang. Sorry, Pak, aku nggak suka ini. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma nanya-nanya. Berarti ini masih aktif ya? Ini masih aktif. Inilah stasiun Juwangi, terlihat sederhana dan kecil. Tapi jangan salah, stasiun ini masih beroperasi aktif hingga hari ini. Beberapa kali dalam sehari, kereta penumpang melintas dan berhenti di sini, menghubungkan desa ini dengan kota-kota besar seperti Semarang, Solo, Malang, bahkan Jakarta. Sebuah stasiun di ujung utara Boyolali yang ternyata masih menyambung denyut peradaban. Saya sempat ngobrol sebentar dengan penumpang yang sedang menunggu kereta, dan menarik rasanya ketika bangunan tua peninggalan Belanda seperti Loji Papa mulai terlupakan. Stasiun ini justru masih hidup, menjadi bagian dari keseharian warga. Dulu bisa jadi kereta yang lewat sini membawa hasil bumi atau surat perintah dari pemerintah kolonial. Sekarang kereta itu membawa harapan rezeki dan cerita baru.
Seperti ini teman-teman semuanya, ini jadwal tujuan ke Solo, Semarang, Jakarta, Malang ini juga ada. Ini stasiun yang berada di Boyolali Utara dan sangat unik sekali. Ini masih aktif. Dari stasiun Juwangi saya melanjutkan perjalanan kaki sejauh kurang lebih sekitar 500 meter menuju Loji Bapak. Jalan ini melewati kawasan pemukiman dan kebun warga serta menjadi kawasan kantor perhutani di wilayah Juwangi. Meski tak jauh, setiap langkah seolah membawa saya makin dekat dengan cerita lama. Bangunan tua peninggalan kolonial yang gini lebih dikenal luas masyarakat sebagai tempat logistik atau kantor pemerintahan Belanda yang dibangun tahun 1918. Dek, Loji Bapak ini ya, Dek. Napa? Iki jenenge Loji Bapak. Mboten ngertos. Nek sak ngertos kula RB, RB apa? rumah Belanda. Rumah Belanda ya? Nggih. Oh. Oke, wong dolan rene, Dek. Nggih. Saben dina apa nak rame? Napa? Nak rame saben dina apa? Kadang-kadang Nak minggu rame gak? mboten. Boten. Nggih. Nak kemis biasanya enten adung-adung mriki. Oh, Kemis. Nggih. Uniknya saat saya tanya ke beberapa anak di sekitar lokasi, mereka tidak mengenal sebagai Loji Bapak. Mereka menyebutnya RB, singkatan dari Rumah Belanda. Mungkin karena kata loji sudah asing di telinga generasi muda sekarang, ini jadi pengingat bahwa literasi sejarah di desa juga perlu kita rawat bersama. Dua tahun yang lalu saya pernah datang ke sini. Kondisinya tidak jauh berbeda. Hanya saja sekarang semak-semak itu mulai mengering dan terlihat di utara sebelah Loji Bapak ada yang menempati, tapi saya kurang tahu karena saat saya bertanya ke salah satu warga, saya harus membuat janji untuk bertemu untuk wawancara mengenai sejarah dari Loji Bapak ini. Dan juga perlahan tidak akan pernah menghapus ingatan saya tentang apa yang pernah ada. Loji Bapak atau kini dikenal anak-anak sebagai RB tetap berdiri dalam sunyinya. Mungkin tak semua orang tahu sejarahnya, tapi justru karena itulah kita perlu terus bercerita, karena yang tidak diceritakan akan dilupakan.
Oke, sekian dulu explore dari saya di channel Alam Drasta. Bangunan ini bukan hanya menyisakan cerita masa lalu, tapi masa lalu yang perlu dijaga. Kalau Anda semuanya suka dengan petualangan, jangan lupa subscribe, like, ataupun komen. Terima kasih, ikuti petualangan berikutnya.